Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh leader class yang tadi masuk Zoom duluan. Silahkan Mbak Askia. Yang keras suaranya. Sudah siap? Kita berdoa. Tangan di tengah, tangan di tengah, tangan kepala di doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhli'u Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhli'u Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhli'u mi'ad. Amin ya rabbal alamin. 5 rules in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Raise your hand. Raise your hand for permission to leave your seat. 4. Make smart choice. Keep your teacher happy. Solihah. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Yes. Semuanya anak-anak sehat ya. Nggak ada yang sakit. Ada yang sakit nggak? Nggak ada ya. Oke, alhamdulillah. Tetap dijaga kesehatannya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kira-kira suara Ustazah terdengar jelas apa tidak? Jelas ya. Oke, waalaikumsalam Mbak Hansa. Oke, sebelum kita mulai saya mau absen dulu supaya nanti tidak lupa ya. Nanti kalau udah lupa semuanya yang hadir ini udah keluar kalau udah di akhir-akhir ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 bertepatan hari santri. Kalian santri enggak? Saya santri Darussalam. Santri TPQ, ya. Almas Maulana Ahmad. Alifa Ayu Hanifah. Anissa Zaratul Jannah. Farida Faqihatul Ilmi. Faiza Asia Khairun Nisa. Farid Firza Nabila. Hadira Ustazah. Kamila Aina Mira Amalina. Kamila Aina Ustazah. Ya, ada ya. Hansa Zaki Azhara. Ustazah. Muhammad Al-Fatih.
Hadir Ustazah. Muhammad Fajar. Ya, Muhammad Yusuf Sabani. Kira Ustazah. Hadir Ustazah. Prayata. Riko Yordiansyah juga nggak masuk, ini belum masuk kayaknya ya. Zilta juga belum ada. Zalfa Anindya. Tadi Zalfa ada, sekarang keluar. Oke, sudah. Yang ikut ini berapa ini ya? 10. 9. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Sudah lama kita enggak Zoom ya, karena ada waktu libur, ada itu. Sekarang silakan dibuka anak-anak tematik 4. Subtema 3 pembelajaran kedua. Kedua apa ketiga itu? Kedua kayaknya halaman 99. Nah, oke. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di buku halaman 99. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. IPS itu berarti ilmu pengetahuan sosial. Di mana di dalamnya nanti ada pelajaran tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Ya. Belum ya? Oke, sekarang perhatikan penjelasan dari Ustazah. Kita amati dari gambar itu dulu. Ada gambar pohon, kemudian ditebang, kemudian kayu diangkat ke truk, kemudian dibawa ke kota, kemudian dijadikan pengrajin kayu, kemudian jadilah toko mebel, akhirnya dibeli oleh pembeli. Kira-kira kegiatan ini itu kegiatan ekonomi apa bukan? Ekonomi. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi? Ustazah, saya tanya Ustazah. Ya, tanya apa? Itu apa? Yang apa? Ekonomi. Kegiatan ekonomi itu berarti kegiatan yang menghasilkan barang, jasa, dan uang. Nah, kegiatan ekonomi itu biasanya terdiri dari 3. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian yang kedua ada kegiatan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Produksi, terus kemudian distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, Ustazah, suaranya nggak kedengeran. Oke, semuanya coba di-mute dulu. Semuanya di-mute. Oke, perhatikan Ustazah. Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Bisa dibayangkan dari gambar tersebut termasuk kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi apa tidak? Kira-kira? Ya. Produksi itu apa? Pengertiannya, tahu nggak anak-anak? Produksi. Si itu sama dengan gambar ini dan ini. Gambar pohon di hutan, kemudian menebang pohon. Nah, kegiatan produksi itu sama dengan kegiatan menghasilkan mengolah barang. Oke, halaman 99 Mbak Firza. Coba diperhatikan di layar, kan sudah ada toh itu. Tuh, ini loh halamannya. Oke. Coba dicatat ya, dicatat anak-anak. Dicatat dulu. Jadi, kegiatan produksi itu sama dengan kegiatan memproduksi atau menghasilkan atau mengolah barang. Contohnya di gambar ini. Benar apa tidak contohnya? Nah.
Oke, jadi kegiatan produksi tadi apa anak-anak? Kegiatan? Kegiatan? Mengolah. Kegiatan memproduksi atau mengolah barang. Kegiatan memproduksi atau mengolah barang. Nah, gambarnya seperti ini. Dari pohon yang masih utuh, masih berdiri, kemudian ditebang. Nah, ini diolah. Dijadikan apapun terserah. Nah, ternyata dia tetap dibiarkan untuk panjang seperti ini karena mau diapain? Karena mau dibuat kayu, ya kan? Sumber daya alamnya kan dari pohon. Nah, pohon ini endingnya mau dijadikan sebagai kayu. Nah, makanya kegiatan produksinya hanya apa? Hanya ditebang saja. Kemudian nanti dijadikan. Nanti nggak ditanam lagi. Nah, nanti diolah sama perajin kayu. Nah, ini loh. Dari sini sampai sini deh, jadi sampai pengrajin kayu. Nah, ini kegiatan produksi. Dari pohon dihitan, kemudian ditebang, kemudian diangkut, kemudian dirajin, dibentuk, diolah menjadi sebuah barang yang bisa bermanfaat. Ini namanya kegiatan produksi. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan untuk mengolah barang. Mengolah sesuatu, barang. Bisa bentuknya kayu, bisa bentuknya apapun. Kira-kira, paham apa tidak? Paham? Paham ya? Contoh kalau misalnya ada seorang yang bekerja di pabrik misalnya, pabrik apa ya namanya? Pabrik kertas misalnya ya. Kegiatan produksinya terdapat di mana? Pabrik kertas. Anak-anak tahu nggak prosesnya dalam pembuatan kertas itu bagaimana? Tidak. Bahan dasar dari pembuatan kertas itu apa? Kayu. Masih ingat nggak kemarin itu saudara kayaknya pernah menjelaskan terus kemudian terus diseleb butir-butirnya dijadikan apa itu kemarin masih ingat nggak? Yang pertemuan minggu lalu. Ya kan? Pada halaman berapa itu? Proses pembuatan pensil ya. Pensil ya? Ya. Kemarin itu. Pensil. Nah, bagaimana produksinya pembuatan pensil? Produksinya pembuatan pensil masih ingat nggak kemarin? Hanya diisi. Jauh sadar. Gimana? Ayo, masih ingat nggak produksinya pembuatan pensil sebelum jadi pensil? Dari kayu. Dari kayu kemudian diapakan? Terus ditebang. Ya, kayunya ditebang, terus habis ditebang diapakan? Dibakar apa itu? Menjadikan bubuk. Nah, dibakar dijadikan bubuk. Itu namanya proses produksi apa bukan? Produksi. Jadi proses untuk mengolah sesuatu itu namanya produksi. Contoh lain, misalnya apa lagi ya? Ada yang bisa memberi contoh? Contoh produksi? Ya, apa? Produksi apa, Ustazah? Terserah, produksi apa? Membuat kue. Membuat kue. Nah, bagaimana produksinya membuat kue? Membuat kursi. Membuat kursi? Iya. Kalau membuat kue bagaimana? Kan beda itu bahan dasarnya membuat kue. Tepung. Gula. Tepung diaduk. Soda.
Sama itu toppingnya. Terus apa lagi? Mentega. Kemudian dicampur di mixer. Ya, nah itu sampai itu aja. Nah, itu namanya proses produksi, proses mengolah barang-barang. Misalnya dari kue tadi ya, ada tepung, ada gula, ada margarin, ada pewarna makanan. Nah, itu bahannya semuanya sudah ada. Kemudian diolahlah menjadi sebuah adonan. Nah, itu namanya produksi. Sudah paham? Paham ya? Jadi inti dari produksi adalah sesuatu proses atau kegiatan untuk mengolah barang. Mengolah supaya menjadi bahan mentah dulu. Nah, atau bisa jadi menjadi bahan yang sudah jadi. Contoh misalnya dalam membuat kaos. Anak-anak pernah melihat membuat kaos nggak? Pernah. Gimana? Tidak. Atau selain kaos deh, yang mudah aja, yang mudah apa? Produksi selain kue, tadi kue sudah tahu ya anak-anak produksinya bagaimana. Terus kemudian pembuatan pensil juga sudah tahu. Selain itu, anak-anak pernah makan hotang atau pernah makan apa itu? Baju ya, dari baju, penjahit baju. Nah, itu kan sudah tahu bahan dasarnya apa, kemudian diolah, dijahit. Nah, itu namanya produksi. Setelah dari produksi, kemudian didistribusikan. Apa itu, Ustazah? Ayo, ada tahu nggak? Sebelum menjadi ke pembeli harus didistribusi dulu. Jadi, gambarnya itu segitiga gini. Dari pojok sini produksi, kemudian pojok sini itu salurkan distribusi penjual. Gitu Mas Ahmad. Menyalurkan kapan? Dulu. Nah, ya. Jadi distribusi itu sama dengan menyalurkan produk ke penjual. Nah, jadi penjual itu tinggal terima aja barangnya, kemudian dijual kepada siapa? Pembeli. Kepada pembeli. Nah, pembeli itu dinamakan sebagai konsumen. Bukan konsumsi. Konsumsi itu kegiatannya. Konsumen itu adalah orangnya. Yang membeli itu namanya konsumen. Paham? Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama tadi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kok konsumsi? Ya benar. Konsumen itu adalah orang yang melakukan konsumsi. Nah, coba sekarang kita amati dari gambar ini, mana yang produksi, mana yang distribusi, dan mana yang konsumsi. Yang produksi pengrajin kayu. Yang produksi pengrajin kayu. Sampai ini produksi dari pohon ya, dari pohon dulu anak-anak. Bahannya mana? Bahannya harus disebutkan. Kalau bahannya nggak disebutkan, terus yang membuat produk pakai apa bahannya membuatnya, ya kan? Bingung nanti. Waduh, misalnya seperti ini bisa membuat lemari atau bisa membuat meja, tapi nggak tahu bahannya apa karena nggak ada. Waduh, bingung gimana ya, di mana bahan-bahannya. Nah, makanya produksi itu termasuk juga dari bahannya juga harus dicantumkan. Oke, good job. Produksi sampai dengan perajin. Distribusinya mana? Penjual itu di mana, kan nggak ada kata-kata penjual di situ. Ayo, dari gambarnya diamati dulu. Gambarnya itu penjual itu masuk di mana penjual? Di pembeli. Toko mebel. Ayo, pembeli apa toko mebel? Penjual itu terdapat di gambar toko pembeli apa toko mebel? Toko pembeli. Iya benar. Apa namanya? Distribusi itu masuk di toko mebel apa pembeli? Pembeli.
Ayo, kita ulangi lagi ya. Jadi distribusi itu kegiatan untuk menyalurkan. Nah, penyalurnya itu namanya penjual. Penjual itu biasanya tempatnya di mana? Pasar. Di pasar. Nah, kalau di pasar berarti dia punya toko. Nah, berarti distribusi berada di gambar toko mebel. Nah, sebelum ke toko mebel ini ada sebenarnya satu langkah lagi, yaitu diangkut kemudian ditaruh ke toko. Nah, itu namanya proses distribusi. Nah, jadi disalurkan. Contoh misalnya di daerah, anak-anak pernah nggak ke jalan ke daerah ini loh, Rungkut Industri? Itu kan banyak pabrik-pabrik. Ada pabrik es krim, ada pabrik bedak, ada pabrik odol, ada pabrik rokok. Nah, di situ ada sebuah gudang. Nah, gudang itu adalah tempat untuk menyimpan barang-barang yang sudah jadi. Barang yang diproduksi dari pabrik, kemudian taruh di gudang, dari gudang nanti disalurkan. Nah, itu namanya proses distribusi. Nah, paham? Jadi bukan di pembeli, distribusi. Pembeli itu sudah beda lagi. Pembeli itu nanti ngapain? Ya tinggal beli aja Ustazah. Berarti dia statusnya jadi apa? Jadi konsumen. Kegiatannya yaitu konsumsi, yaitu membeli barang. Oke, paham? Paham apa tidak? Sekarang tirukan Ustazah. Kelas. Yes. Oke, supaya anak-anak lebih paham, tirukan Ustazah. Hand and eyes. Sudah siap. Ketika Ustazah bilang hand and eyes, jawabannya adalah oke. Hand and eyes. Oke. Semuanya sudah siap. Ketika Ustazah bilang teach, maka anak-anak menirukan apa yang Ustazah ucapkan dengan gerakan. Oke, paham? Paham. Oke, ulangi lagi. Siklusnya dari kelas. Yes. Hand and eyes. Oke. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Tirukan Ustazah. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama. Produksi. Yang pertama produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi. Oke, repeat again, ulangi lagi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama kegiatan produksi. Yang kedua kegiatan distribusi. Dan yang ketiga kegiatan Oke, sudah paham? Kelas? Yes. Sudah paham? Paham. Oke, ketika Ustazah bilang switch, maka anak-anak harus menirukan full gerakannya Ustazah dan ucapannya Ustazah dari awal sampai akhir. Paham? Kelas. Yes. Oke. Teach. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi.
Ustazah, waktunya sudah habis. Ayo, ketika sudah bilang switch, bagaimana perintahnya? Ada di perintah. Ya, Ustazah akan ngecek dari sini siapa yang sudah praga. Ayo, switch. Yes, oke. Yes, oke. Oke, tirukan Ustazah dari awal sampai akhir. Kegiatan ekonomi ada 3. Ekonomi ada tiga. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, ekonomi. Yang ketiga, konsumsi. Repeat again. 1, 2, 3, 4. Switch. Kegiatan ekonomi ada tiga. Yang pertama, yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Oke, good job. Give you applause. Oke, sudah. Jadi kegiatan ekonomi tadi ada 3. Itu anak-anak harus ingat ya. Karena apa? Karena supaya tahu bagaimana proses dalam membuat suatu barang. Tidak langsung ujuk-ujuk kayak seperti disulap ya. Ada prosesnya dari produksi, kemudian didistribusikan ke penjual, kemudian dibeli oleh pembeli. Oke, sudah ada pertanyaan? Ada. Tidak. Apa Mbak Hansa? Ada tugas. Ada tugas, Ustazah. Tidak ada tugas. Tidak ada tugas hari ini, oke? Apa Mbak Hansa? Yang keras suaranya Ustazah nggak dengar. Apa? Kosong? Apa? Itu apa? Ujuk. Apa Mbak Hansa? Coba diketik Mbak Hansa di chat. Oh, waktunya sudah habis. Iya. Oke, sebentar Mbak Hansa masih mau bertanya ini. Masih ngechat. Soalnya nggak dengar suaranya. Loh, Mbak Ilmi baru masuk apa udah dari tadi Mbak Ilmi? Apa Mbak Hansa? Mbak Hansa tanya apa? Ujuk-ujuk atau tiba-tiba? Ayo, ujuk-ujuk atau tiba-tiba? Ujuk-ujuk itu atau tiba-tiba itu hampir sama. Ujuk-ujuk itu bahasa Jawa, kalau tiba-tiba bahasa Indonesia. Gitu ya, Mbak Hansa. Oke, kirain Ustazah tanya tentang pelajaran. Oke, enggak apa-apa. Sudah anak-anak ya, semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi besok pada minggu depan ya. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Jaga kesehatannya, jangan lupa protokol kesehatan tetap dipatuhi ya. Kemana-mana pakai masker, masuk rumah atau keluar rumah juga cuci tangan. Oke, sudah sekian dari Ustazah. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan. Sudah siap? Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang laki
laki-laki ikut sholat Jumat berjamaah di masjid. Ya. Thank you, Ustazah. You are welcome. Waalaikumsalam. Thank you. You are welcome. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.